Apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Apakah perannya selesai begitu saja? Bagaimana statusnya ke depan? Dalam praktik sehari-hari, tidak semua daerah diperlakukan sama. Inilah yang disebut desentralisasi asimetris. Kalau Jakarta tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta juga bisa lebih fokus untuk membenahi dirinya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam dan selamat datang di video pembahasan kali ini untuk mata kuliah politik desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahendra, saya dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2022. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan situasi politik dan tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu terkait desentralisasi asimetris dan relevansi daerah khusus Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke IKN. Nah, teman-teman, yang menarik, sebagaimana kita ketahui, selama puluhan tahun Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan nasional, ekonomi, dan simbol kekuasaan negara itu sendiri. Namun, semua berubah sejak pemerintah menetapkan IKN Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Apakah perannya selesai begitu saja? Bagaimana statusnya ke depan? Apakah masih akan menjadi daerah khusus sebagaimana sebelumnya yang terjadi? Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana konsep desentralisasi asimetris dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut yang kita anggap strategis untuk dibahas. Kita akan melihat latar belakang, perkembangan terbaru, serta analisis mengenai relevansi Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara itu sendiri. Nah, pada sekarang kita akan membahas terkait pemaparan dan analisis melalui lensa politik desentralisasi. Pertama, kita mulai dengan memahami dulu konsep desentralisasi asimetris itu sendiri. Desentralisasi sendiri adalah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Namun, kenyataannya dalam praktik sehari-hari tidak semua daerah diperlakukan sama. Inilah yang disebut desentralisasi asimetris, yaitu ketika beberapa daerah diberi kekhususan atau kewenangan tambahan dibandingkan dengan daerah yang lain. Pertanyaannya, kenapa sih kok bisa asimetris? Karena kondisi tiap daerah itu berbeda-beda, baik secara geografis, historis, budaya, hingga politik. Adapun contoh desentralisasi asimetris di Indonesia, kita bisa mulai dari Aceh, yang dimana Aceh diberi hak untuk menjalankan hukum syariat Islam melalui Undang-Undang Otonomi Khusus. Lalu yang kedua, ada Papua dan Papua Barat yang mendapatkan dana otsus dan kewenangan otonomi khusus. Yang ketiga, ada Yogyakarta ya, memiliki keistimewaan karena tetap mempertahankan bentuk kerajaan dalam sistem pemerintahan lokal. Dan tentu, sebagaimana tema yang kita bahas kali ini, yaitu Jakarta, yang selama ini dikenal sebagai daerah khusus ibu kota dengan struktur pemerintahan yang bisa dibilang cukup unik untuk dianalisis. Jakarta tidak memiliki kabupaten dan kota administratif biasa. Seluruh kota administratif dan satu kabupaten administratif itu di bawah satu gubernur. Selain itu, Jakarta juga menjadi pusat dari semua institusi tinggi negara, baik dari eksekutif presiden, legislatif DPR, yudikatif Mahkamah Agung, dan sebagainya. Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jakarta seakan-akan kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan nasional. Fungsi ini akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Nah, lantas apa yang akan terjadi pada Kota Jakarta? Untuk mengatur status baru Jakarta, pemerintah dan DPR telah merancang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
atau dikenal dengan istilah RUU DKJ. RUU ini bertujuan untuk mengatur ulang fungsi dan kedudukan Jakarta setelah kehilangan status ibu kota negara itu sendiri. Nah, pun di dalam RUU tersebut, Jakarta tetap diakui sebagai daerah khusus, namun dengan catatan dengan peran baru yang berbeda dari sebelumnya. Beberapa fungsi baru Jakarta yang disebutkan antara lain, yang pertama, menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional dan global, itu termasuk keuangan, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, tetap menjadi pusat diplomatik internasional karena keberadaan kantor kedutaan besar negara-negara asing yang kemungkinan besar akan tetap berlokasi di Jakarta itu sendiri. Lalu yang ketiga, memiliki kewenangan khusus dalam tata kelola metropolitan seperti pengaturan transportasi, lintas wilayah, digitalisasi pelayanan publik, dan pengendalian lingkungan. Nah, dengan kata lain, Jakarta diarahkan menjadi kota global yang fokus pada efisiensi, inovasi, dan daya saing ekonomi, bukan lagi sebagai pusat pemerintahan administratif sebagaimana status daerah istimewa yang dimiliki Jakarta sebelumnya. Namun, perubahan ini tentu tidak memiliki tantangan. Adapun tantangan pertama, aspek kelembagaan. Apakah pemerintahan Jakarta ke depan tetap relevan dan dipimpin oleh seorang gubernur? Bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jakarta? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita pahami. Selanjutnya, RUU DKJ mengusulkan agar Jakarta tetap dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi dengan catatan dengan struktur pemerintahan yang disesuaikan dengan status kota global. Tantangan kedua adalah fiskal, teman-teman. Selama ini, Jakarta mendapatkan anggaran yang begitu besar dari pusat karena status ibu kota itu sendiri. Setelah tidak lagi menyandang status itu, apakah Jakarta bisa mandiri secara fiskal? Apakah Jakarta akan mendapat dana kekhususan seperti Aceh dan Papua? Lalu, tantangan ketiga adalah identitas masyarakat, teman-teman. Bagi warga Jakarta, menjadi bagian dari ibu kota negara itu bukan hanya soal lokasi, tetapi juga soal identitas. Transisi ini bisa berdampak pada rasa kebanggaan dan keterikatan sosial jika tidak dikelola secara komunikatif. Nah, selanjutnya, walau memang ada banyak tantangan ya di baliknya, kita tetap harus bisa melihat secara utuh bahwa memang kenyataannya juga banyak peluang dengan adanya status yang baru ini. Walau Jakarta tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta juga bisa lebih fokus untuk membenahi dirinya. Bicara terkait kemacetan, banjir, urbanisasi yang berlebihan, selama ini tidak lepas dari status Jakarta sebagai pusat semua hal. Nah, dengan fungsi pemerintahan nasional berpindah ke IKN ini, besar harapan Jakarta bisa menata ulang perencanaan kotanya menjadi lebih manusiawi, hijau, dan efisiensi. Selain itu, desentralisasi asimetris memungkinkan Jakarta mengelola diri secara lebih fleksibel tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Nah, teman-teman, dari analisis dan pemaparan yang telah saya sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan yang cukup strategis terkait fenomena pemindahan ibu kota ke IKN Kalimantan Timur. Nah, agar kita bisa melihat secara utuh, di lain sisi kita melihat tantangan, kita juga harus mempertimbangkan peluang itu sendiri. Yang dimana dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa mengetahui dan mengkritisi sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.